ini telepon, tapi fakta yang aku aja pas baru tahu tuh kayak, beneran dok? Itu maksudnya dokter henti jantung kan? Nah, terus harus ada recoil. Jadi biarkan dadanya itu mengembang. Pada mau kemana sih? Gak usah kemana-mana. Udah, di sini aja ya. Tonton sampai habis. Belum. Emang udah mulai? Selamat malam, makan malam pakai sagu. Makannya sampai begah. Selamat malam di podcast malam minggu bersama Dr. Gagah. Yeah. Jadi emang konsepnya gitu, Dok. Jer, gitu, spontan. Wah, ini jadi udah masuk. Udah masuk. Oke lah. Itu. Ya, oke. Selamat. Baru baca. Oh iya benar. Halo teman-teman, selamat datang di podcast selanjutnya, podcast malam minggu bersama dengan Dr. Gagah SPJP gitu. Yeah. Say hi dulu, Dok. Ya. Nih, Dr. Gagah, mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, mengenai latar belakangnya supaya teman-teman dan penonton bisa tahu nih. Karena Dr. Gagah ini guru besar. Luar biasa besar, kebetulan. Enggak lah. Tapi dari Cina, kemarin habis sekolah dari Cina. Nah, sebentar aja. Iya, jelasin, Dok, mungkin, Dok. Itu studi banding aja. Oke, jadi saya itu dokter spesialis jantung. Ya, besarnya di Jogja. Ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu ambil dokter umumnya. Lalu kita lanjut dokter spesialisnya di UGM. Oke. Jogja juga nih. Oke. Nah, sekarang agak beda nih yang kita ambil fellowship namanya. Itu subspesialis lah, beberapa orang kenal itu di Jakarta. Di Jakarta. Ya, di Rumah Sakit Bina Waluya. Bina Nah, Waluya. yang ngajar itu baru pas disebut guru besar, maha guru. Maha Dokter guru. Munawar ya, udah 30 tahun lebih berpraktek sebagai ahli jantung. Saya masih 5 tahun. Iya, gitu. tapi calon guru besar. Nah, Menjadi gitu. semoga. Amin. Ini pertanyaan yang saya tanyakan ke semua spesialis sih, Dok. Kenapa ngambil jantung? Oh, saya sebenarnya kan sudah terlihat ya cerewet ya. Iya. Sebenarnya pengennya dokter jiwa. Oh, sumpah, Dok? Iya, Wah, oke. karena saya berkesan. Jadi biasanya kalau seorang dokter itu Heeh. untuk mengambil spesialisasi, ya, Spesialisasi. ya, keseleo, itu adalah dia akan berkaca dari pengalamannya. Oke. Ya, saya berkaca dari saat koas, Oke. saat pendidikan. Mm-mm. Yang sangat berkesan itu memang cara komunikasi dokter jiwa. Ya, atau mungkin saya merasa pada saat itu biasanya self diagnosis, wah saya punya sakit jiwa nih kayaknya nih. Oke. Iya sih, saya juga kayak gitu sih, Dok. Saya kayak, ini depresi apa nih? Depresi ringan, depresi berat apa gimana nih? Iya, jadi setiap ganti stase kita jadi punya sakit jantung. Iya. Masuk ke stase jiwa, Heeh. sakit jiwa. Penyakit dalam jadi punya mah atau apa itu. Jadi biasanya kita cocok logi. Itu hal yang wajar. Ya, kalau ada ilmu baru, kita biasanya akan mencocok-cocokkan diri kita gimana baru orang lain. Nah, tetapi di sini ketika stase jiwa ini yang ngajar saya namanya Dokter Kris, laki-laki tapi Krisnya. Bukan Kris Dayanti ya, Dok? Bukan, nyanyi. Ya, Dokter Kris ini dia komunikasinya bagus sekali. Aduh, saya pengen nih jadi dokter seperti itu. Ya, saya hafalannya cukup banyak dan lain-lain. Cuma ketika mendaftar, posisi saya kan dosen. Waktu itu sudah menjadi udah asisten dosen dan lain-lain. Jadi setelah koas saya kembali lagi dulu di UMY itu sebagai asisten dosen. Nah, kemudian melamar lagi jadi dosen, diterima. Nah, dari bekal di situ saya ingin nih jadi spesialis jiwa dong. Oh, sudah ada di sini, nggak bisa. Oh. Ya, gitu. Yang belum ada satupun, kosong, nol, langka, jantung. Kalau kamu bisa masuk, saya terima jadi dosen gitu. Oh. Saya angkat gitu. Itu dekan waktu itu. Oh. Ya. Saya pikir alasannya karena dokter pernah di RJP atau pernah RJP anaknya. Jadi fun fact-nya guys, dokter Gagah tuh pernah di RJP, Dok ya? Iya. Sama pernah RJP anaknya. Ya. Pernah henti jantung lah. Itu Iya, gimana, Dok, iya. ceritanya, Dok? Boleh diceritain nggak di sini, Dok? Boleh. Oke. Ya. Ini fun fact yang banyak orang nggak tahu ya, Dok. Wah, tapi kalau dibilang fun fact nggak pas. Oh iya, apa aja? Karena ini tidak fun. Iya, oh iya benar. ini fun, tapi ada di jantung. fakta yang aku aja pas baru tahu tuh kayak, beneran, Dok? Itu
maksudnya dokter henti jantung kan? Iya. Terus dipijat jantung kan? Siapa orang yang bilang ini fun fact? Iya, benar-benar. Aneh memang. Gimana ada ceritanya dok? Jadi Kok bisa gini. henti jantung terus dipijat? Ya, jadi henti jantung. Jadi saya lupa tepatnya. Sepertinya SD. SD itu saya dengar cerita karena kan saya nggak ingat. Ingatan itu hilang. Jadi ingatan saya waktu henti jantung dan setelahnya sekitar 2 hari itu hilang. Saya ingatnya setelah ada blank di ingatan saya tidak tahu persis. Nah, jadi saya dapat cerita dari sebelum kejadian dan cerita dari orang tua. Oke. Jadi karena tidak bisa berenang, nah, makanya nanti harus pada bisa berenang. Oke. Ya, tidak bisa berenang, ada perbedaan ketinggian kolam renang. Ada yang dangkal dan dalam. Dan Nah, ini langsung batasnya gitu. tidak ada, tidak Iya, jelas. iya. Saya terpleset, tidak bisa berenang. Oke. Masih ingat, masih mencoba menggapai-gapai, terus lama-lama menghitam gitu. Terus hilang kesadaran. Oke. Nah, terus nggak tahu berapa hari, ingatan kabur. Nah, cerita dari orang tua, saya ditolong oleh ayah ke pinggir kolam renang, terus di RJP, di resusitasi jantung ya, dan pernafasan, resusitasi jantung dan paru, ya, CPR, pijat jantung, sekitar 15 menit. Oke. Terus kemudian sadar, nah, terus tidur selama 24 jam. Oke. Nah, seperti itu. Jadi banyak orang juga belum tahu dok kalau misalnya tenggelam itu kan kebanyakan pada ditebalikin. Hmm. Padahal sebenarnya harusnya bukan ditebalikin, tapi harusnya dipijat jantung. Harus langsung ya. Mm-mm. Jadi kalau pertolongan pertama pada orang tenggelam yang baru saja tenggelam Anda bisa selamatkan. Nah, ini penting ini adalah segera cek nadinya. Kalau dia nggak sadar, nggak ada nadi, pijat jantung dan bantuan napas. Bukan ditebalikin. Bukan, tebalikin itu kan yang ada di perut. Benar. Yang di paru-paru nggak akan bisa keluar. Nggak akan bisa keluar. Nah, yang ada dengan kita memijat, itu otomatis air akan naik dan akhirnya nanti juga dia akan keluar juga dari paru-paru air itu. Oke. Ya, karena problemnya adalah kekurangan oksigen, maka kita pompa napas, kita pompa oksigen di paru-paru, itu juga sangat bisa membantu. Oke. Ya. Efektif. Ya, dibandingkan henti jantung yang lain. Henti jantung yang lain pemberian oksigen dari mulut ke mulut atau maksudnya ngasih udara ke paru-paru. Yang gitu. Kalau tekniknya tidak benar, itu kurang efektif. Tapi kalau untuk Tenggelam. itu harus dilakukan. Ya. Sebisa mungkin dilakukan ya. Gitu. Atau mungkin itu mungkin ceritanya dulu tuh ada semacam jadi jalur tertentu yang bikin dokter akhirnya jadi SPJP kali dok. Saya takdir aja. Iya, jadi ini fun fact, apa namanya, fakta juga buat teman-teman dan juga ilmu. Kalau misalkan tadi tenggelam, yang paling penting bukan ditebalikin tapi dipijat jantung. Pijat kalau nadinya udah nggak ada. Pijat jantung. Kita masuk ke sesi mitos atau fakta ya dok. Nah, jadi nanti selanjutnya kalau misalkan ada beberapa pertanyaan, nanti dokter bisa jawab ini mitos atau ini fakta. Tapi sebelumnya dokter ngirim ada video angiografi. Angiografi itu adalah semacam imaging tentang arteri jantung kita, arteri koroner. Nah, ini kenapa nih dok? Bisa dijelasin dok? Iya, ini adalah bahan edukasi untuk mereka-mereka yang belum paham teknologi itu sampai seperti apa. Jadi sudah sangat jauh dari zaman saya sekolah dulu. Sekarang sudah sangat canggih. Ya, mungkin di semua tempat belum ada semua, tapi ke depan nanti akan seperti ini. Iya, soalnya kalau nggak salah dok, kemarin pas saya ke podcastnya Bang Radit, kan saya jelasin tentang pasang ring jantung. Terus Bang Radit tuh bilang yang dibuka ya jantungnya. Padahal cuma dimasukin dari tangan atau dari kaki. Iya, ya kan dok? Betul lah, itu cuma lewat tangan itu. Ini stenosis apa dok? Mungkin bisa dijelasin dok. Oke, coba kita ulang dari awal. Coba diulang tim videonya. Iya, jadi ini pause. Ya, itu. Ini adalah gambar pembuluh darah aorta ya, pembuluh darah besar. Yang gede. Nah, punya cabang, satu ke kanan, dan sebenarnya itu ada 2 itu yang kiri.
Oke. Yang ada putih-putih itu kapurnya. Kapur. Berkapur dia. Bukan kapur barus ya. Bukan. Kapur jantung. Ya, kapur ini menunjukkan bahwa di situ ada masalah nih. Oke. Cuma kapur itu kan kalau dari CT scan kan kesannya seperti berpendar. Oke. Nah, kita belum bisa mengapresiasi apakah ini penyumbatannya signifikan atau tidak. Yang kanan itu relatif normal karena tidak ada penyempitan. Oke. Gitu. Lanjut. Ya, pengapuran, kalsifikasi namanya. Nah, karena itu maka kita harus konfirmasi dengan kateterisasi. Yes. Dengan memasukkan selang. Nah, dari selang itu pembuluh darah itu kan semacam saluran. Betul. Saluran yang kalau dengan sinar X-ray kita nggak bisa lihat apa-apa, hanya siluet aja. Oke. Wah, pembuluh darahnya nggak kelihatan. Nah, karena saluran ini bisa diisi darah, darah dari X-ray nggak kelihatan. Maka kita harus dorong darah itu diganti dengan cairan namanya zat kontras. Kontras. Ya, kenapa dinamakan kontras? Supaya dia kontras dengan yang putih. Ya, zat kontras ini memberikan warna hitam. Nah, warna hitam ini namanya saluran. Kalau normal, kalau terisi penuh tidak ada penyempitan, maka dia akan mengisi full. Nah, itu yang di lingkar merah itu kan dia tidak mengisi penuh itu. Iya. Nah, itu yang kita sebut dengan penyempitan atau stenosis, itu bahasa Inggrisnya aja. Oke. Nah, kira-kira 50-70%. Nah, kenapa kok saya tulis 50-70% di sini? Karena 50-70% itu tidak signifikan sebenarnya. Oh gitu. Ya, itu hanya sedang. Pause dulu di sini. Oke. Nah, karena dia sedang, tidak semua penyempitan di sini. Kalau kita lihat sekilas kan, mungkin Anda ada rasa, rasa pengen sempurna. Aduh, pembuluh darah saya kok ada yang mengecil terus membesar. Bisa nggak sih dimulusin aja, disetrika, direbonding jadi mulus semua gitu. Nah, ada rasa seperti itu. Dalam dunia kedokteran, kita harus menilai untung rugi, bukan dalam arti uang, tapi manfaat dan resikonya. Oke. Nah, ketika kita melakukan tindakan, tentu ada resikonya walaupun kecil. Nah, kita tidak mau itu kalau tidak bermanfaat. Oke. Nah, penyempitan yang tidak signifikan, itu kalau kita lakukan tindakan, misalnya dipasang ring atau apa gitu ya, di balon. Manfaatnya kalau sudah jadi mulus, sudah bagus. Ternyata dari banyak penelitian, tidak ada bedanya dengan orang yang hanya minum obat saja. Oh gitu. Terus untuk apa kita lakukan tindakan? Nah, jadi itu pada penyempitan yang tidak signifikan. Kita harus nilai lagi, ada pemeriksaan lebih lanjut untuk memutuskan ini perlu nggak ya dipasang ring. Nah, caranya ada banyak. Oke. Ya, ada yang dengan pemeriksaan fisiologi, ada yang dengan pemeriksaan seperti ini, kuantitatif flow ratio, ada juga pemeriksaan dengan modalitas nuklir, MRI, ada banyak sekali dan masih berkembang, sehingga kita bisa mendapat bukti lebih lanjut bahwa ini itu perlu untuk dilakukan tindakan. Oke. Jadi tidak asal semuanya harus dipasang ring. Nah, nggak boleh seperti itu. Walaupun ada keluhan nyeri dada yang terus-menerus, belum tentu dia akan pasang ring. Nyeri dada belum tentu semuanya karena jantung. Oke. Daerah dada ada banyak nih. Benar. Ada rusuk, ada kulit, ada paru-paru. Iya. Bisa juga dari pikiran. Iya, Banyak sekali loh sekarang usia muda itu konsultasi lewat saya di TikTok terutama itu. Dokter ini nyeri dada begini. Wah, itu nanti kita jelaskan deh. Boleh kalau masih ada cukup waktu, bedakannya gimana. Nah, ini dia. Kalau ternyata dari data tadi sudah kita punya bukti bahwa ini perlu untuk ditindakan, maka selanjutnya kita preparasi, ini kita lompati ada preparasinya sebelum dipasang ring. Nah, ring itu kita masukkan harus pakai kawat dulu. Oke. Kawatnya masuk dulu seperti itu. Nah, kalau kawatnya sudah masuk sebagai rel, barulah ringnya, di dalam ring itu ada balonnya. Kita dorong masuk. Kita dorong masuk ke situ, posisinya sudah pas, baru dikembangkan. Jadi dari yang sempit gini misalkan dimasukin, terus dia dibluk gitu. Iya, kebuka. dikembangin. Ya, ini ada gambarnya waktu ngembangin. Ada yang belum terbuka, terus kita balonnya dikembangkan. Nah, setelah itu balonnya ditarik keluar, ringnya ditinggal. Ringnya bukan seperti cincin kawin itu, bukan. Ringnya itu seperti anyaman
metal panjang, sekitar berapa mili gitu. Jadi panjang. Tapi terus yang ini adalah untuk memastikan panjang ring atau tidak, ini adalah USG. USG Jadi jantung. perkembangan sudah sangat maju sekarang. Oh, ada USG jantung. USG pembuluh darah, bukan USG jantung. USG jantung dari luar. Iya, dari luar. Ini masuk ke dalam pembuluh darah. Wow. Jadi kita bisa tahu diameternya sebelum dan sesudah. Nah, yang tadinya diameternya kecil jadi gede. Nah, kita bisa evaluasi dan kita pastikan ringnya itu metalnya, metal dari ring itu menempel dengan sempurna ke dinding pembuluh darah. Sehingga tidak akan ada masalah di kemudian hari lagi. Karena kalau tidak menempel dengan baik atau pengembangannya tidak sempurna, itu mengganggu aliran darah yang akan berpotensi di kemudian hari jadi pembuntuan lagi. Yes, bisa bikin penyempitan lagi. Oh gitu. Nah, itu yang saya pelajari sekarang. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta, Dok. Karena boleh. ini aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan, beberapa pernyataan tentang masalah jantung. Nanti per pertanyaan dokter boleh jawab ini mitos atau fakta sambil jelasin dikit, Dok. Boleh. Yang pertama, tadi ada hubungannya yang sempat aku tanya sebelumnya. Nyeri dada selalu berarti serangan jantung. Enggak lah, bukan. Mitos. Ya. Terus gimana bedakannya? Apa kita tes? Gimana? Maksudnya gimana? Ngetes gimana? Dokter juga. Oh iya benar. Iya. Gimana membedakan nyeri dada karena jantung atau tidak? Jadi gini teman-teman, ini tiba-tiba dites nih. Jadi nyeri dada karena jantung itu biasanya dia terlokalisir dan spesifik. Betul. Nah, terus habis itu dia nggak bisa ditunjuk karena rasanya menyebar. Betul. Jadi kayak ibarat kata dada lo tuh kayak ketekan gitu. Terus dia ada penjalaran sampai ke lengan kiri atau sampai ke rahang gitu. Dan biasanya kondisi pasiennya itu sangat tidak kooperatif. Gitu. Ya. Jadi itu salah satu gejala dari serangan jantung, dari nyeri dada akibat jantung itu. Nah, makanya kalau misalkan ada faktor resiko kayak diabetes, merokok, hipertensi, diabetes, ada keluhan kayak gitu, mendingan langsung bawa IGD, jangan dikerok dulu. Karena kebanyakan dikerok dulu, Dok. Iya. Saya pernah nemu tuh, Dok, dikerok dulu, terus kayak nggak enak, pas udah nyampe IGD udah nggak ada, Dok. Jadi tapi hasil kerokannya sampai semua tubuh, Dok, sampai segini-segini keroknya gitu. Iya, betul. Jadi yang Anda sampaikan betul. Ya, kalau ini yang nonton ada dokter dan lain-lain ya, ada yang masih belajar juga. Ada mahasiswa. Mahasiswa. Nanti mahasiswa suka nonton ya, Dok. Nah ya, UMY. Oke. Ya, jadi nyeri dada itu kalau sampai mengkhawatirkan, kalau sakit sekali, memang sebaiknya ke IGD aja, supaya dokter itu bisa bedakan. Serangan jantung itu bedakannya untuk dokter tuh gampang, hanya dengan melihat rekam jantung. Dan kalau nanti masih ragu dari situ, enzim jantung. Jadi cek dari laboratorium bisa. Nah, tapi jangan lupa nyeri dada bisa juga karena sebab lain yang gawat juga. Betul. Ya, ada yang disebut dengan emboli paru. Ya, ada juga diseksi aorta. Nah, untuk ngingetnya saya biasanya pakai kata kunci 3A. Bahasa Inggris tapi. Baterai, bukan baterai. Nah, bukan. Acute pulmonary embolism. Acute aortic dissection. Dan acute coronary syndrome. Nah, 3 itu dulu disingkirkan. Nah, kalau bukan 3 itu, kita bisa tenang sambil dilacak selanjutnya. Kira-kira apa? Kok datanya semua normal? Panic attack itu juga bisa. Atau precordial catch syndrome, otot kejepit. Otot kejepit ya guys, apalagi masih muda. Aduh, biasanya tidurnya nyamping kiri terus sakit waktu bangun. Itu bisa juga. Atau yang ibu menyusui. Benar. Atau wanita-wanita yang mohon maaf besar, pegel karena terlalu besar, itu juga bisa nyeri-nyeri daerah dada. Atau yang lagi ujian, psikis, ya, GERD. Benar. Jadi banyak hal. Nah, itu dokter aja yang bedakan deh. Ya, tapi kalau misalkan ada faktor resiko, mendingan langsung ke IGD. Ya. Supaya bisa enak dibedainnya tuh apa. Iya. Oke. Yang kedua, Dok. Wanita punya resiko nih, terutama yang perempuan ya. Wanita punya resiko lebih rendah mengalami serangan jantung. Iya.
Sebenarnya secara umum penyakit jantung wanita resikonya memang lebih rendah. Oke. Ini setengah fakta, setengah mitos. Oh gitu. Ya, karena wanita itu ada proses di mana dia berkembang, bertumbuh. Nah, batasnya adalah menopause. Ya, bagi yang menopause, resikonya dengan laki-laki Sama. sama. Tapi kalau belum menopause, lebih rendah memang. Wah, luar biasa, Feby. Resiko jantungnya lebih rendah. Oke, ini dok, banyak yang terjadi di kota-kota besar. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat meningkatkan resiko gagal jantung. Oke, nah ini saya dong. Oh iya, iya dong, gue dong. Aku jaga malam dok. Berarti resiko dong dok. Iya, jadi sebenarnya untuk kesehatan secara umum, termasuk jantung, ya. Karena kita kalau kurang tidur, maka tidur itu sebenarnya adalah saat tubuh untuk regenerasi. Nah, regenerasi ini bisa dicapai minimal 5-6 jam supaya bisa optimal. Gitu. Nah, kalau kurang dari itu, maka nggak istirahat. Pasti akan ada kerusakan, terutama penumpukan radikal bebas dan lain-lain. Nah, itu yang harus hati-hati kalau dalam jangka panjang semuanya rusak. Yang paling dekat sindroma metabolik, ya. Misalnya jadi buncit, jadi ya penyakit peradangan seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya sakit jantung gitu. Jadi penyebabnya tidak secara langsung, tetapi bisa. Ya. Ini banyak juga dok. Pertanyaan selanjutnya, tangan berkeringat itu biasanya menandakan masalah serius pada jantung. Nih, tangan berkeringat apakah menandakan masalah jantung? Oke, ya ini memang banyak nih. Saya nggak tahu ini mitosnya mulai dari mana. Ini mitos. Oke, mitos teman-teman. Ya, jadi begini. Di tangan itu istilahnya kalau berkeringat itu hidrosis, ya. Banyak hiperhidrosis. Ya, sekarang sudah dunia internet bisa dicari sendiri ya. Hiperhidrosis hubungannya dengan masalah jantung, pasti jawabannya tidak. Gitu. Jadi keringat itu kan hubungannya sama kelenjar keringat. Seseorang yang kelenjar keringatnya banyak di telapak tangan, maka dia pastinya akan menghasilkan keringat lebih banyak. Apa hubungannya dengan jantung? Tangan di sini, jantung di sini, terlalu jauh. Gitu. Nah, tetapi mungkin kalau kita lacak, kita cocokkan keringat-keringat ini, sebenarnya bukan tangan. Tapi seseorang yang serangan jantung, itu simpatisnya meningkat. Oh benar. Adrenalinnya meningkat. Nah, Benar. itu akan meningkatkan produksi keringat di seluruh tubuh. Iya benar. Jadi kalau ketemu orang, ya kelihatan Gelisah, cemas, pegang dadanya, atau rasa nggak nyaman, kok bajunya basah karena keringat. Nah, itu bisa aja serangan jantung. bisa aja. Seperti pasien saya hari ini juga gitu. Oh gitu? Ya, 1 jam yang lalu, sebelum ke IGD, rasa nggak nyaman, tapi istrinya hebat. Istrinya bilang, ini bapak nggak kayak biasanya ini. Bapak nggak kayak biasanya, karena kasurnya basah. Gitu. Oh. Bajunya basah, ini keringetnya banyak. Keringetnya nggak normal ini. Nah, kalau orang awam, biasanya seperti yang Anda bilang tadi. Wah, masuk angin. Kita kerokin. Kita kerokin. Terlambat akhirnya. Ya, kenapa terlambat? Setelah ini ya. Nah, itu enggak. Karena ini berpendidikan, dia pernah melihat serangan jantung. Ini serangan jantung langsung ke IGD. Wah, ditangani lancar, nggak ada masalah. Ya, gitu. Nah, tapi kalau yang di orang awam, yang kebanyakan orang, termasuk pasien-pasien saya di daerah, itu tuh dikerokin dulu. Betul. Nah, dikerokin tuh nanti juga akan enak rasanya. Tapi rasa enak itu adalah onsetnya sudah lewat. Onset itu apa? Pertama kali muncul rasa sakit yang paling hebat sampai datang ke rumah sakit. Nah, makin berjalan waktu, makin dengan berjalannya waktu, jantung itu dalam kondisi serangan jantung, di mana pembuluh darah tadi itu tersumbat total, nggak ada aliran, otot jantungnya itu mati sedikit demi sedikit. Nah, kalau yang mati banyak, ya akhirnya Jadi bukit. yang punya jantung Jadi bukit bukan? yang punya jantung ikut mati gitu loh, yang ikut meninggal. Jadi segera bawa ke IGD intinya. ya, nah
ketika otot jantung itu daging tadi mati, dia sudah tidak bisa merasakan sakit. Rasa nyerinya, rasa sakitnya berkurang. Ngerokinya berjam-jam. Nah, jalan terus itu kematiannya. Wah, karena sudah banyak sekali berjam-jam, biasanya sudah di atas 12 jam gitu nggak segera, atau malah hari kemarin mulai sakitnya udah lebih dari 24 jam itu besoknya sudah nggak sakit. Tapi nggak sakitnya itu apakah sudah ada aliran di mana itu otot jantungnya selamat, atau nggak sakitnya karena otot jantungnya sudah pada mati semua sehingga tidak bisa merasakan sakit. Iya benar. Nah, itu dia. Nah, kalau terlalu lama ditunda ke rumah sakit, makin gawat. Iya. Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah yang kita populerkan di dunia medis adalah untuk dokter ini time is muscle. Udah tahu, berarti dokter beneran. Time is muscle. Oh, saya setiap hari nanganin dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Jadi saya trauma, Dok. Jadi saya begini kayak biasanya saya tuh kalau jaga IGD kan selalu dapat minimal 1 ya, Dok. Jadi kadang cuma nengok, aduh, EKG deh Mbak, EKG deh yuk gitu. Ya udahlah kita mulai ya, yuk trombolisis yuk. Gitu, gitu Dok. Oke. Selanjutnya Dok, konsumsi kopi setiap hari pasti memperburuk kesehatan jantung. Enggak, ini mitos ya. Jadi kopi itu meningkatkan denyut jantung itu betul. Seseorang yang punya penyakit jantung yang belum tertangani dengan baik, misalnya masih sumbatan tapi nggak mau dipasang ring, ada sumbatan banyak nggak mau di bypass, maka minum kopi bisa memicu denyut jantungnya jadi kerja keras. Jantungnya sakit disuruh kerja keras, tambah sakit. Tapi bagi seseorang yang normal, itu bisa mentolerir itu. Jadi tidak terus jadi sakit jantung, memperburuk kesehatan jantung. Enggak, kalau orangnya sehat ya nggak ada masalah, bisa mentolerir. Jadi ibaratnya minum kopi itu seperti Anda lari, jogging. Ya kan tidak terus memperburuk jantung, enggak kan? Syarat kopinya apa Dok tapi? Ya, kalau syarat kopi sih tambahan gula, tambahan gini gitu-gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi kopi efeknya ke jantung sebenarnya ada banyak ya, penelitiannya banyak dan banyak juga yang berselisih paham. Jadi dokter tuh nggak semuanya sepakat. Ada dokter yang melarang, ada dokter yang mengiyakan. Saya tengah-tengah aja, moderat aja, secukupnya. Gitu. Nah, syaratnya Anda kuat nggak dengan kopi? Kalau Anda minum kopi terus berdebar-debar rasanya pengen pingsan, jangan. Nah, itu jantungnya udah nggak bisa kuat tuh, tubuhnya nggak kuat untuk mengkompensasi. Ya, itu janganlah, jangan kopi yang gitu. Turunkan, ya cari kopi yang lain. Kopi kan jenisnya ada banyak sekali. Nah, cari yang cocok untuk Anda aja, yang cukup untuk bikin melek, tapi nggak terlalu bikin berdebar. Nah, kira-kira gitu aja sih. Dok, selanjutnya Dok, orang dengan tubuh kurus nih, biasanya bilang, gua nggak mungkin ngalamin penyakit jantung. Ini benar nggak Dok? Mitos atau fakta? Ya, tubuh gemuk memang meningkatkan resiko. Tapi tubuh kurus tidak jaminan. Karena kurusnya kenapa dulu? Ya, misal nih, kita ngomongin segmen lain. Tadi kan dari tadi kita ngomongin penyakit jantung koroner ya, yang hubungannya dengan rokok, gaya hidup dan lain-lain. Nah, sekarang misalnya ada penyakit jantung bawaan. Anak dengan penyakit jantung bawaan itu nggak bisa gemuk. Karena sirkulasi darahnya nggak bagus. Darah bersih, darah kotornya tercampur. Gitu. Atau mungkin darah bersihnya hanya sedikit suplainya, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan metabolisme tubuh. Jadi makannya agak banyak pun habis tenaganya untuk dia bertahan hidup, gitu loh. Nggak bisa gemuk biasanya, akan kurus. Berarti kan masih bisa jadi sakit jantung. Nah, kalau fokusnya ke penyakit jantung koroner, beberapa orang yang kurus, biasanya pada kelompok perokok bisa juga kena jantung koroner karena nikotin langsung merusak dinding. Pada kelompok seseorang yang tekanan darah tinggi juga bisa karena banyak faktor selain dari kegemukan. Apalagi kadang kurus tapi perutnya buncit Dok, jadi visceral fat. Ya, itu namanya obesitas sentral. Itu malah sangat meningkatkan resiko. Tapi saya juga ini Dok, apa namanya? Saya sudah nggak punya ini. Oh iya. Tahun lalu masih punya. Tapi ini Dok, makanya saya sering bilang kalau misalkan ke orang tua, penting banget buat ngecek
tumbuh kembang anak lewat buku pink karena jarang dipakai tuh buku pinknya dok. Pakailah. Gitu. Soalnya kita kan monitor berat badan tinggi badan. Ya. Kalau misalkan berat badannya dia nggak naik, faktornya banyak. Bisa karena cacingan, bisa karena anemia, bisa juga karena masalah jantung. Ya, jantung gitu. bawaan. Dan itu jarang jarang kereken. Apa bahasa reken? Ya. Jarang ketahuan gitu. Ya. Gitu. Oke dok, lanjut. Oke. Tadi sempat juga dok dokter membahas tentang masalah kekhawatiran. Masalah khawatir terus jantungnya jadi kayak sakit gitu. Itu gimana dok? Psikis sama jantung. Ini banyak ya sekarang. Tapi fun fact-nya dok, saya itu dulu pertama kali masuk FK, saya kan orangnya nggak suka belajar. Tapi saya pinter dok, alhamdulillah. Nggak, maksudnya saya nggak belajarnya biasa aja dok. Terus saya nggak bisa begadang. Terus habis itu saya ngikutin teman-teman saya pada begadang. Terus 2 hari kemudian saya masuk IGD. Karena detak jantung saya sampai 160-170 kali per menit. Nah, itu salah satunya efek stres. Jadi habis itu saya dibilang, kamu kurang belajarnya. Jadi udah saya kurang belajar saya. Ya, Tapi gini-gini tetap berprestasi, dok. Oke deh. Coba jelasin dok, masalah psikis kekhawatiran dengan masalah nyeri dada atau masalah jantung, dok. Oke. Jadi, ini sepertinya populasinya mulai, tapi butuh penelitian ya. Ini saya karena di lapangan aja. Bukti nyatanya saya belum punya gitu. Mulai Timo banyak. bisa diteliti dok, dia agak cukup nyeri ini. Dada. Jadi apa benar apa tidak saya kurang tahu, tapi kalau di praktek sehari-hari saya, ini angkanya makin bertambah terus. Oh gitu. Iya. Jadi saya sekarang biasanya kita dokter jantung itu ketemunya ya orang tua. Gitu. Tapi beberapa tahun belakangan ini sejak setelah COVID ya, itu yang muda-muda itu mulai datang dengan keluhan nyeri dada, tapi kita periksa normal. Ya. Nah, ini setelah saya amati, saya renungkan gitu ya, belum saya teliti sih memang. Karena sejak COVID itu adalah titik balik dunia digital. Jadi benar-benar langsung berkembang pesat. Informasi semuanya ada di genggaman tangan. Nah, termasuk informasi yang di luar kompetensi Anda. Anda sekarang bisa baca penyakit jantung dan lain-lain di internet. Itu dengan mudah sekali. Ya kalau Anda ketik di internet, nyeri dada, apakah saya sakit jantung? Iya. Pasti akan dijawab iya gitu. Ya, padahal untuk mendiagnosis itu nggak semudah itu. Kita untuk bisa mendiagnosis atau menentukan itu sakit jantung atau tidak, kita harus belajar dulu fisiologi, ya, cara tubuh normal bekerja, biokimia, ya, bagaimana kimia tubuh bekerja, dan sampai dengan bagaimana penyakit itu bisa mengakibatkan keluhan gitu. Masih berobat, obatnya juga kita pelajari. Jadi banyak hal. Nah ini instan, informasi itu terlalu instan, dan dia tidak punya, beliau-beliau yang cemas ini tidak punya dasar yang kuat, sehingga kecemasannya jadi berlipat-lipat. Saya yang baca dari internet itu, tujuannya informasi itu kan sebenarnya kan untuk dokter. Kalau dokter itu untuk belajar, carinya di situ. Nah, karena kita dasarnya yang kuat, kita tahu, oh nyeri dada bedakannya begini, berarti punya saya bukan. Gitu. Jadi kita nggak cemas, karena kita paham betul dasarnya. Tapi mereka-mereka ini, yang cemas ini tidak punya dasar, sehingga mencocok-cocokkan. Cocokologi. Nah, tetapi karena tidak punya dasar yang kuat, cemasnya berlipat, jadilah gangguan kecemasan. Gitu. Nah, jadi merasa ada penyakit di dalam tubuhnya. Sampai-sampai saya itu cari-cari, ada istilahnya ternyata, kardiofobia. Nah, ini kalau Anda lihat pengen tahu kardiofobia itu seperti apa deskripsinya, saya bikin video TikTok singkat, saya pin itu. Nah, di situ coba cocok. Ada nggak di situ nanti bisa keluarnya? lihat di sini, guys. Oke, ini dok, apakah orang bisa mati karena patah hati atau stres berlebihan? Bisa nggak dok? Soalnya ada istilah kalau nggak salah sakit jantung karena patah hati. Ya, broken heart. Broken heart syndrome ya? Ya, betul. Nah, itu gimana dok? Ya, atau Takotsubo miopati. Jadi Takotsubo. Takotsubo, iya. Takotsubo. Tapi mungkin bacanya bukan gitu ya, itu kanji. Kanji.
kayak tempayan, tempat naruh gurita. Jadi orang Jepang kalau nggak salah, dia mancing gurita, udah dapet taruh di situ. Dapat taruh di situ. Nah, bentuknya jantungnya jadi seperti itu. Harusnya jantung kan seperti kerucut begini. Gitu. Nah, dia karena takut subuh jadi gitu. Ya, dia melar di sini, di ujungnya ini melar. Itu jadi nggak bergerak. Sindrom karena patah hati. Bisa jadi, tapi hanya beberapa kasus saja dan biasanya di wanita memang. Ya, tapi harus ada stres yang sangat berlebihan, biasanya kehilangan. Jadi suaminya meninggal, terus dia sangat cinta, terus sesek. Ternyata dicek, seperti ini. Wow. Nah, mungkin seperti itu. Zaman dulu banyak itu waktu perang. Gitu. Iya, kalau baca sejarahnya ketahuannya ya sejak itu. Jadi patah hati menyebabkan gangguan jantung. Ya, ditinggal mati ketika perang dan lain-lain, atau habis ada kejadian ditembak di depan mata dan lain-lain gitu. Nah, yang seperti itu stres yang bisa bikin mental kita runtuh. Nah, itu yang bisa bikin seperti itu. Jadi nggak asal stres gitu loh. Kalau Anda stres belajar ya enggak gitu. Tapi saya masuk IGD dok, stres belajar. Kan denyutnya naik. Iya. Nah, itu tapi perlu dicek itu. Ya, bisa dicek nanti Holter monitoring. Waduh. Jangan-jangan memang betul. Waduh. Makanya saya nggak belajar lagi dok. Oke dok, selanjutnya kita jawab pertanyaan netizen dok. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan netizen. Nah tadi sempat saya tanya di IG, kan dokter belum aktif di IG, dokter aktif di TikTok. Ya, tahun depan deh. Ya deh. Pertanyaan pertama, makanan yang baik untuk jantung itu apa dok? Makanan yang baik untuk jantung ya. Kan nggak bisa dikasih makan gitu. Apa sih? Nggak bisa, jantung nggak bisa makan kan. Makanya lewat random aja nggak apa-apa dok jawabnya. Oke. Jadi gini, bukan makanan yang baik untuk jantung. Jadi sebenarnya jantung itu kan organ vital. Dia itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Jadi kita harus jaga, cara menjaga jantung adalah menjaga peredaran darah dan pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah ini bisa dijaga dengan baik kalau Anda gaya hidupnya sehat. Nah, gaya hidup sehat yang terkait topik makanan adalah saya punya prinsip. Dan prinsip ini baru berlaku saya setahun terakhir. Karena saya sebelum ini juga nggak pegang prinsip ini, sehingga gendut 90 kilo loh dulu saya. Buncit. Lingkar perut sampai 108 cm. Ya, sekarang mungkin sudah berhasil ini. Karena merubah satu prinsip. Apa tuh dok? Yaitu adalah makan untuk hidup. Bukan Anda hidup untuk terus makan. Gitu, bukan. Tuh tim. Ya. Dengerin. Ya, jadi kita makan untuk hidup. Jangan berlebihan. Cukup aja makan untuk hidup besok. Gitu. Kalau tadi malam, nah ini yang orang sering salah itu. Yang sering salah itu adalah kita merasa kalau sudah hari ini makan, besok itu ngulang dari nol lagi. Kayak isi bensin itu. Ulang dari nol ya mas gitu. Atau pak gitu. Bukan. Yang kita makan hari ini, kalau kita tidak beraktivitas fisik, tidak hidup, gitu, tidak menjalani hidup, misalnya hanya rebahan, kegoleran aja, scrolling berjam-jam gitu. Energi yang kita makan tuh nggak kepake, itu ke bawah sampai besoknya. Tubuh bingung, ini gimana toh ini gitu. Kenapa kok begini gitu. Ini terus mau gimana, ini energi masih banyak. Kok sudah mau makan lagi? Ya gitu loh, itu artinya hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup, ya makan secukupnya aja, jangan ditambahi terlalu banyak karena masih ada sisa yang kemarin-kemarin. Betul. Nah, karena tubuh bingung, dia rubahlah energi yang nggak terpakai ini simpan dalam bentuk lemak. Nah, pada laki-laki penyimpanan paling gampang itu adalah di perut sini. Kalau wanita pantat. Sini ya sama pantat. Iya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada makanan yang spesifik, tetapi pada umumnya udah makan yang secukupnya sama makan yang sehat. Makan yang bertanggung jawab. Ya, makan. Itu dia. Oke, selanjutnya tadi makan, Dok. Sekarang olahraga. Olahraga untuk penderita jantung. Ya. Misalkan orang udah misalkan nih ada bapak-bapak. Dia udah kena serangan jantung. Terus dia pengen olahraga yang cocok apa sih, Dok? Gitu. Olahraga yang cocok. Kalau cocok bisa jadi gini ke rumah. Beda. Jadi
penderita jantung, penyakit jantung kan luas banyak ya. Iya. Nah, kita persempit dulu nih, penyakit jantung yang mana dulu. Koroner. Atau kita umumkan aja penyakit jantung secara umum. Iya. Jadi, kalau penyakit jantung itu sudah tertangani dengan baik, sebenarnya olahraga apapun boleh. Padel boleh. 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 Tapi syaratnya tertangani dengan baik. Misal, pasien penyempitan serangan jantung. Sudah kita pasang ring, alirannya sudah bagus. Ya ngapain dilarang-larang olahraga? Sudah bagus kok. Tujuannya dipasang ring kan memang untuk bisa olahraga lagi. Bukan terus kita larang-larang. Gitu. Nah, pasien yang serangan jantung tapi agak terlambat tadi yang dikeroki tadi. Beruntung masih hidup. Nah, biasanya komplikasi gagal jantung. Pompanya lemah 20%. Nah, sampai sekarang belum ada nih cara untuk bisa naikkan pompa itu signifikan jadi normal lagi. Jadi minum obat seumur hidup. Nah, dengan minum obat seumur hidup bisa aktivitas biasa. Tapi kalau aktivitas berat, olahraga berat, nggak sanggup jantungnya karena belum normal betul. Maka kita batasi olahraga yang ringan saja. Oke. Jadi tergantung kasusnya. Oke. Gitu. Jadi mending konsultasi ke dokternya. Ya, Supaya tapi lebih pas. pasien yang tadi misalnya di luar negeri, yang gagal jantung tadi, transplantasi jantung, diganti jantung baru, ya boleh ngapa-ngapain gitu. Nah, per kasus. Kalau tertangani jantungnya sudah jadi baik, sehat, fungsinya, terutama fungsi ya ini ya, boleh. Oke. Ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya untuk mencegah, atau untuk secara umum aja dok, untuk kesehatan jantung, biar jantung itu sehat gimana? Paling tidak jalan kaki tiap hari 30 menit aja, nggak usah ditarget harus berapa langkah. Kalau saya begitu. Jadi Anda komitmen 30 menit jalan cepat, itu dapat berapa? Karena level kebugaran orang tuh beda-beda. Kalau targetnya 5.000 langkah kadang nggak tercapai gitu. Jadinya stres akhirnya tidak konsisten. Betul. Karena yang dibutuhkan konsisten. Betul. Ya, jadi 30 menit aja capai di situ. Nah, nanti bertahap ditingkatkan jaraknya dan kecepatannya. Oke. Ya. Kalau sekarang ini dok, ada juga yang nanya, kalau misalkan orang yang meninggal ketika tidur, apakah ada kaitannya dengan jantung? Ya, bisa jadi. Banyak penyebabnya. Bisa jadi salah satu. Tapi yang pasti meninggal karena ditarik cowoknya sama Israel. Takdir. Penyebabnya apa? Takdir. Iya. Bukan jantung, bukan stroke, takdir. Bukan rokok. Bukan rokok. Bener dok, takdir. Ya kan lagi baru aja viral itu. Iya benar-benar. Siapa yang komen merokok tidak bikin meninggal? Oke, kita langsung next. Ada suara tukang bakso. Tanda-tanda jantung yang nggak sehat itu gimana sih dok? Oke, tanda-tanda jantung yang nggak sehat itu gimana? Ya, jantung fungsinya pompa seluruh tubuh. Ya. Nah, jadi kalau pompanya tidak efisien pompa ke seluruh tubuh, maka tubuh merasa kurang sehingga jantung akan memberikan sinyal yaitu rasa sesak. Jadi kalau ada rasa sesak, terutama sesak saat aktivitas, kalau istirahat hilang. Segera, ini hilangnya segera ya. Begitu beraktivitas sesak, istirahat sebentar hilang. Itu tanda pertama. Jangan-jangan jantung, tapi masih bisa yang lain, misalnya paru-paru, ya psikis juga bisa, gitu ya. Nah, yang tanda kedua, jantung ini kan otot, dia dapat suplai darah dari pembuluh darahnya, namanya pembuluh darah arteri koroner. Kalau itu ada gangguan, ada sumbatan yang signifikan, sehingga aliran darahnya tidak cukup untuk memperdarahi si otot jantung, maka otot ini akan memberikan sinyal rasa nyeri dada atau rasa tertekan, rasa nggak nyaman di dada. Tapi munculnya saat jantungnya kerja keras. Kalau jantungnya nyantai, misalnya pas tidur, pas duduk seperti ini, nggak akan terasa sakit. Dan itu cepat sekali perbedaannya. Jadi misalnya kita lagi lari, sakit, atau naik tangga, sakit. Tapi begitu istirahat, kok udah enak ya. Nah, malah biasanya orang-orang itu akan dicuekin tuh. Ya, karena hanya sebentar. Udah nyaman gitu. Kuncinya sesek sama nyeri. Yang terakhir, jantung itu berdenyut karena dia punya listrik sendiri. Dia bisa produksi listrik sendiri. Nah, kalau ada gangguan listrik, maka dia akan berdenyut terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, tetapi kondisi ini baru akan mengganggu secara fisiologi atau normal, fungsi normal tubuh, kalau terjadinya begini. Ketika Anda istirahat, kok cepet banget. Ya, atau ketika Anda beraktivitas yang butuh
denyut yang cepat. Cepat. Kok lambat banget? Oke. Nah, rasanya adalah rasa seperti mau pingsan sinyalnya. Oh. Ya, rasa seperti mau pingsan dan berdebar. Nah, itu adalah tanda ketiga. Nah, kalau ada 3 tanda ini, mungkin ada masalah di jantung. Dan sebaiknya langsung cek ke dokter. Ya, mau tebak-tebakan juga boleh, tapi nanti jadi cemas. Oh, iya, tambah penyakit lagi, nanti Benar, jantungnya benar. apa? Dokternya nggak cuma dokter jantung, nanti akan ada dokter psikiater juga. Iya, Ya. iya. Makanya gelar saya kan SPJP. Apa JP itu? Jantung pembuluh darah? Bukan. Jantung psikiater? Iya, jantung dan pikiran. Oh, iya. Enggak ya, bercanda. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya adalah... Oke, gimana? Apa lagi? Masih banyak ya? 2 lagi. Oke. Oke, penyebab pembengkakan jantung dan akibat fatalnya. Oke. Banyak. Penyebabnya banyak. Tapi kita ngomongin yang paling banyak aja. Sebab paling banyak dari yang banyak sebabnya ini. Tapi kan yang beberapa ini langka. Misalnya penyakit jantung bawaan. Atau miopati. Atau bengkak karena ada tumor. Atau dan lain-lain. Itu langka. Nah, yang paling sering umum terjadi pembengkakan jantung itu ada 2 ini yang saya mau jelaskan. Yang pertama adalah pembengkakan karena hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya. Iya, benar. Tapi jantung bengkak karena hipertensi itu adalah komplikasi hipertensi paling ringan. Oke. Karena komplikasi yang lain bisa buta, bisa stroke, bisa cuci darah. Hipertensi bisa bikin buta, bisa bikin stroke, bisa bikin cuci Ya, darah. kalau tidak diturunkan, tidak dibuat normal sehari-harinya. Betul. Nah, itu pentingnya minum obat rutin. Bagi seseorang yang sudah hipertensi, minum obat rutin supaya sehari-hari 24 jam tekanan darahnya normal terus. Nah, ini obat hipertensi tidak bikin gagal ginjal. Oh. Justru yang bikin gagal ginjal adalah hipertensinya. Betul. Itu yang banyak orang, saya capek ngasih taunya. Ya. Iya, bener. Betul. Tugas tapi tetap harus dikasih tahu ya. Iya, Nah, kan? terus kalau yang tadi apa? Satu lagi adalah gagal jantung, ya jantung bengkak. Kalau yang hipertensi tadi jantung bengkaknya ke dalam dia. Jadi menebal dindingnya. Nah, yang satu lagi ini jantungnya menipis jadi seperti balon gitu, melar gitu. Nah, ini apa? Karena apa? Karena yang tadi, seseorang yang serangan jantung, tapi beruntung dia hidup. Karena sekitar 1 dari 4 meninggal. Dia beruntung hidup, tetapi terlambat penanganannya. Sehingga komplikasi otot jantungnya beberapa yang mati. Otot jantung yang mati, dia kehilangan massa ototnya. Jadi dia akan terdorong oleh tekanan darah, jadi menipis, melar seperti balon, dan kehilangan kemampuan memompanya. Nah, kemampuan memompa yang hilang inilah yang akan membuat jantung bengkak. Nah, akibat fatalnya tidak secara langsung. Kalau yang jantung bengkak hipertensi tadi paling cuma akan bikin keluhan aja. Ya, tidak fatal. Hipertensinya saja kalau terjadi stroke fatal. Ya. Nah, tapi kalau yang tadi yang jantung melar gini adalah kalau terjadi kegagalan sirkulasi. Jadi ini sudah sesak napas, tidak segera berobat ke rumah sakit, sehingga terjadi penumpukan cairan yang luar biasa banyak di tubuh. Itu bisa sampai 10 kilo, 20 kilo cairan numpuk di tubuh karena jantung nggak bisa memompa, memutarkan ke seluruh tubuh. Karena habis jantung mompa itu, setelahnya itu adalah ke ginjal. Nah, untuk bisa dibuang lewat kencing dengan bagus cairan itu, ini mompa ke ginjal. Jadi pompanya harus bagus dulu. Nah, kalau pompanya nggak bagus, akan numpuk, terutama di badan. Karena dari badan, darah itu akan mengalir setelah itu ke jantung. Tapi jantungnya nggak bisa mompa, sehingga numpuk di badan. Itu bisa 10 kilo, 20 kilo. Kalau nggak ditangani dengan baik, sesek, paru-parunya terendam, nah itu yang bikin fatal. Ya, nggak bisa napasnya yang bikin fatal meninggal itu karena tidak bisa napasnya. Cairannya luber ke paru-paru. Ya, jadi kayak tenggelam gitu paru-paru. Tenggelam, iya benar. Jadi pembengkakan jantung itu bisa terjadi teman-teman karena hipertensi sama akibat serangan jantung yang tidak tertangani. Ya. Makanya kalau ada serangan jantung, nyeri dada, IGD. Jangan dikrokin. Sama hipertensi, minum obatnya. Jangan kita bebusa. Saya bebusa sampai mulut saya kering, Dok, ngasih taunya. Nah, selanjutnya, Dok, ini banyak juga yang terjadi di masyarakat. Kalau ada serangan jantung yang tadi nyeri dada apa segala macam, dia tepuk tangannya, Dok. Pernah lihat nggak, Dok? Pernah. Iya kan? Iya. Itu gimana, Dok?
Ya tidak. Karena secepatnya. kadang saya juga menemukan, misalkan lagi nolongin, terus kayak ayo gitu. Ya tidak ada manfaatnya. Jantung di sini, tangan di sini. Tujuannya untuk apa? Benar. Ya kalau jadi begini, tapi kita nggak bisa nyalahkan. Saya nggak akan nyalahkan 100%. Orang awam, keilmuannya di situ. Orang awam ketemu orang serangan jantung atau orang henti jantung, dia itu mau mendekati, mau menolong, mau say hello. Itu tuh sudah luar biasa. Betul. Ilmunya aja yang belum ada. Betul. Yang nepok-nepok itu, kalau dia tahu ilmunya, dia akan menolong dengan cara lain. Betul. Nah, karena ilmunya baru di situ, ya dia melakukan itu tuh sudah luar biasa bagus. Itu loh. Tapi kalau berdasarkan keilmuan, itu tidak ada manfaatnya. Nah, supaya ada manfaatnya, nanti terakhir kita bikin video cara menolong orang dengan baik dan benar kalau serangan jantung. Oke lah. Oke. Kita mau ngajarin dulu dok baik manfaat. Oke. Ngajarin apa namanya RJP. Oh, Soalnya pijat jantung. Iya, terutama buat yang tenggelam tadi kan, kayak anak Oh dokter iya tadi ya. katanya. Oke. Ini kita pakai, kebetulan saya ada probandus. Ada ini. Timo, Nggak ayo. punya manekin. Iya, sini. Iya, serius ini. Mau nggak? Sakit tapi. Sakit, jangan. Iyalah kan kita beneran Pas ngomongnya. RJP tuh sampai patah tulang dadanya. Eh, Serius. Kita kalau RJP sampai patah. Serius. Bisa, tapi nggak juga. Jadi RJP itu harusnya di tulang namanya sternum Iya. itu. Nah, di situ ada tulang lunaknya. Ya, yang menyambungkan. Jadi kalau kita lokasinya pas, patahnya itu tidak di tulangnya, tapi Iya. Ya itu. di kartilagonya. Cartilage, Dan itu iya. sembuhnya cepat. Iya. Jadi kalau ada agak suara kayak patah, nggak usah khawatir. Asal lokasinya pas. Pas. Nah, ini nggak ada manekin, Probandus juga nggak mau. Mau nggak? boleh. Ya, Ini jangan. Jadi untuk belajar nggak usah jauh-jauh deh. Kalau punya guling nggak? Ada. Nah, guling atau bantal? Ada. Kasih baju. Itu bisa jadi manekin dadakan. Coba ambilin Ambil. Feb. Tapi jujur ya, beneran kalau kita nge-RJP tuh pasti ada bunyi crack-nya. Nggak selalu. Berarti saya terlalu bersemangat, dok. Nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau ada bunyi cracknya, kalau lokasinya udah pas, artinya kedalamannya cocok. Oh. Udah bagus. Alhamdulillah, rabbil alamin. Oke, jadi ini ada guling di apa Oke, dok? kasih baju. Kasih baju. Iya. Jadi ibaratnya ini orang nih. Ini gitu. baju bukan sembarang baju, guys. Apa tuh? Kalau manekin mahal. Wah, ini kepalanya nih. Mau didandanin dulu nggak? Iya, boleh. Jadi ini mungkin kasusnya kayak ini ya, dok, yang cerita Iya. dokter yang ada orang tenggelam, terus Iya. tiba-tiba dia nggak sadar nih. Nggak, mungkin ya tenggelam nih. Tenggelam, maka kita kalau tenggelam, kita nggak bisa nih RJP dalam kolam renang, nggak bisa. Iya. Kita RJP, tolong dalam kolam renang di air nggak boleh. Iya, nggak boleh. Iya. Nggak bisa kan? Nah, jadi Oke. kita harus pinggirkan dulu. Nah, dipinggirkan, jangan juga di pinggir kolam renang. Nanti yang di RJP nambah. Oke, Ya, jatuh. ada yang tenggelam satu lagi gitu. Heeh. Kita pindah ke tempat yang aman dulu. Oke. Begitu sudah tempatnya aman, begitu pula misalnya di pinggir jurang dan posisikan dulu. Jadi keselamatan diri sendiri itu yang utama. Oke. Prinsip pertama, keselamatan penolong yang utama. Iya. Dan di tempat yang aman. Dia tidak sadar di dekat instalasi listrik. Jangan sampai kita pegang. Waduh. Jadi dua. Betul. Jangan. Jadi matikan dulu sumber listriknya, baru kita tolong. Tolong. Kebakaran ya sudah lah, kalau udah kebakaran ya sudah. Ngapain? Nah, Iya. tembak-tembakan di medan perang. Kalau Anda nggak punya kompetensi perang, Betul. ya jangan ditolong, Anda ketembak. Benar. Gitu. Jadi prioritas keselamatan dulu. Di tengah jalan raya yang rame, ya tunggu sampai tertib dulu. Itu bisa dievakuasi, baru ditolong. Oke. Atau paling tidak dipagar dulu sehingga lalu lintasnya aman. Anda nolong itu dengan kondisi aman. Oke. Jadi tadi prinsipnya adalah pastikan penolong aman dan ditolong di tempat yang aman. Betul. Nah, Oke, selanjutnya dok. yang kedua adalah kita cek dulu, pastikan ini dia pingsan aja atau henti jantung gitu Oke. loh. Ini pingsan atau henti jantung? Heeh. Nah, caranya membedakan pingsan atau henti jantung, cek nadinya. Nah, ini butuh skill, Oke, wajib dok cek nadi. wajib. Tapi kalau nggak bisa cek nadi, ya cek nadi itu di sini ya. Nah, nanti Anda boleh tunjukkan video cek nadi lah, gitu ya. Di sini, bukan begini.
Bukan. Gen apa ini? Gen apa dong? Mewi. Wah, update kan gitu untuk ngobrol sama anak nih. Aku. Ya, gitu. Nah, jadi di sini ya, diraba di sini. Oke. Nah, di leher kalau dia berdenyut berarti hanya pingsan aja Oke. atau mungkin stroke. Oke. Nah, orang stroke tuh bisa kehilangan kesadaran, tapi nggak perlu dipijat jantung karena dia tidak henti jantung. Oke. Nah, kalau tidak bisa teraba, ya sudah. Oh, tapi sebelum itu semua harusnya cek sadaran dulu. Iya. Woi, woi, Oke. gitu, bangun. Pak. Nah, kita goyang-goyang. Mbak. Yang kencang goyangnya, jangan. Iya. Woi. Woi. Jangan. Oi. Nanti dibalas lagi. Oi. Jadi yang kedua, cek kesadaran dan cek nadi. Ya, cek kesadaran, nadi. Kalau nggak ada nadi, henti jantung. Oke. Tapi kalau ada nadi, bisa kita lihat napas mungkin tersedak. Nah, ini anak bisa itu tersedak seperti itu. Atau gangguan sumbatan napas yang lain. Nah, contohnya anak saya henti jantung itu karena reaksi alergi. Jadi di sininya jadi nggak tersumbat saluran napasnya. Akhirnya henti jantung. Oke. Nah, baru berhenti, jadi jantungnya baru mau denyut lagi setelah dipasang selang napas. Oke. Nah, oksigennya cukup, udah nggak berhenti lagi. Oke. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau sudah setelah cek nadi sama napas tadi, maka sudah yakin nih henti jantung nih, gitu kan. Nah, kalau yang benar harusnya kita pijat jantung, taruh di sininya di tengah dada. Nah, terus dipijat. Tuh, 2, 3. Nah, ini terlalu lambat. Iya. Nah, ada lagunya. Pakai suka lagu apa? Setiap generasi beda. Itu berapa beat itu? Jadi apa ya? beatnya yang penting. Ya, kita butuh beat 100 sampai 120. iya. Dokter gue. Beatnya. Nah, terus kedalamannya. Ya, kedalamannya juga 5 sampai 6 cm. Nah, terus kemudian pastikan tadi lokasi sudah ya. Nah, terus harus ada recoil. Jadi biarkan dadanya itu mengembang. Jadi ini harus ditarik ke atas. Jadi jangan sampai capek. Pijat jantung itu capek. Jadi Betul, capek bersandar. Nah, kalau begini namanya bersandar. Iya. Iya, betul. Nah, kadang akan jadi seperti ini. Kalau Anda melihat yang seperti ini, suruh minggir. Udah capek itu, ganti yang lain. Betul. Nah, gitu. Dan tumpuannya harus pakai ini ya, Dok. Tumpuannya harus pakai pinggang. Ya, ini lurus nih. Ini kalau dilihat dari samping. Tumpuannya pinggang. Goyangannya dari pinggang ini. Iya. Ya, ini kalau dilihat dari samping, ini lurus. Ya, jadi ini tidak posisi nekuk ini enggak. Lurus, tegak lurus. Jadi energinya semuanya ke Salurkan ke sini, teman-teman. dada. Ini agak lambat. Kalau yang benar tuh, Ya. ya itu 100 sampai 120. Iya. Dan posnya tengah-tengah. Ya. Mungkin bisa tengah-tengah, tim agak sini bisa, tim. Lo jadi nggak dikerekin, tapi lo nya tiduran di sini. Biar orang-orang tahu tengahnya itu sebelah mana. Wah, pakai gambar aja deh nanti. Nggak apa-apa, Dok. Biar ini. Oh, ya. Bisa Oke, bisa, oke. tapi nggak diginiin. Ini posisi kanan kiri bebas ya, Dok. Gimana Iya. ya? Kepalaku di mana? Di sini, kepala lo di sini. Berarti gini. Iya. Oke, masuk ini. Nah, ini kan bisa nggak sadar tadi kan, tangannya tuh di sini. jangan ditekan. Tangan kayak gini ada, tangan kayak gini guys. Iya, Nah, iya. yang dominasi nggak tuh? Dominasi sebelah atas. Terus taruh di tengah. Terus ya udah tadi, dek gitu. Ya, boleh. Dominan sebelah atas boleh, bawah juga boleh. Oh iya bebas sih. Jadi Kalau saya bebas. lebih suka kanan. Ya, jadi boleh begini, yang nyaman aja. Nah, terus tengahnya adalah di sini. Jadi yang keras ini. Ada yang keras, terus yang ini lunak. Nah, ini sudah salah nih. Ini kan udah lunak. Nah, bisa ditekan ini lunak nih. Ini Ini asam nggak enak lambung nih. Ini ulu hati nih. Lambung nih. Lambung. Makin ditekan muntah nanti. Oh iya benar. Nah, atasnya ini kayak ada yang runcing ini, bukan di situ juga. Naik lagi. Nah, yang keras di sini. Nah, ini dia. Disitulah ya. Jadi Gampangnya walaupun sejajar payudara. bisa jadi. Iya, ya. penting. Nah, kalau perempuan kan Iya benar. payudaranya di bawah. Oh iya benar. Nggak bisa. Oh iya benar. Iya. Nah, nenek-nenek Benar. ke sini payudaranya. Iya. Nggak bisa. Jadi Kita cut guys.
Ya, gitu ya. Nah, jadi di sini. Heeh. Gitu ya, kita tekan gitu. Ya, di sini. Gitu. Oke. Ya, jadi nanti yang keras ini namanya sternum. Nah, walaupun jantung itu di sini. Agak kiri, tapi kita untuk menekan pompanya itu di tengah. Kalau di sini, ini rusuknya melengkung gini, patah. Nah, kalau patahnya ditekan di sini, rusuknya patah, dia bisa menusuk paru-paru. Nah, ini yang bahaya. Kalau salah di situ. Nah, yang benar di sini. Oh, di sini aman, nggak ada masalah. Tapi just do it. Tolong. Ya. Selama ada ilmunya guys, tapi. Gitu. Nah, boleh berhenti kapan, Dok? Hah? Boleh berhenti kapan kita pijet jantung? Berhentinya udah capek lah. Satu capek. Ya, sebenarnya paling yang nomor satu adalah kalau dia ada bangun, Oh iya benar. dia merespon. Ya. Merespon. Jadi biasanya yang bangun tuh, saya kan udah mijat jantung ini udah ribuan kali ya. Nah, itu ya biasanya terus dia mengerang gitu, tangannya bergerak, wah udah bangun nih. Oh. Gitu. Ya, kalau sudah bergerak gini jangan diterusin. Sakit. Oke. Gitu. Tapi kalau nggak sadar nggak sakit. Lanjutin. Sampai Ya. ada penolong juga yang ngebantuin. Ya, nah yang lain, penolong yang lain, dia nyari AED. Ya, automatic. Electric defibrillator. Yes, electric defibrillator itu cari. Nah, nanti tinggal tempel-tempel dia akan bisa baca dan lain-lain tinggal ngikuti. Sambil menghubungi 112. Menghubungi ambulans. Ya. Nah, terus untuk masalah pernafasan mulut ke mulut, memang kalau tenggelam itu salah satu menjadi prioritas. Kalau tenggelam. Ya, yang lain pun boleh asal paham. Jadi nggak boleh tuh waktu mulut ke mulut tuh udaranya itu bocor kemana-mana. Jadi bener-bener pipinya si pasien itu sampai ngembung, nah seperti itu. Gitu. Gitu, jadi sampai ngembung. Kalau nggak ngembung, berarti belum masuk sempurna. Dan kita saat meniup juga harus melihat dadanya si pasien naik apa tidak saat kita tiup. Jadi harus hidungnya pun kita tutup gitu loh. Jadi ada teknik khususnya. Kalau tekniknya nggak bisa, nggak usah deh gitu. Ya, pijet aja, pijet jantung aja gitu. Jadi kuncinya kalau ini henti jantung biasa, bukan tenggelam, selama tidak benar atau tidak bisa mouth to mouth atau ngasih pernafasannya, Ya. ngasih pompa aja udah efektif banget. Wah, sangat udah efektif. sangat efektif Ya. dan itu capek banget. Tapi kalau misalkan tenggelam, kalau bisa kasih juga. Ya, kalau bisa. Kan tenggelam kan biasanya masih muda toh. Iya. Karena kalau di orang tua itu problemnya ada masalahnya banyak. Gigi sudah nggak ada gigi palsu. Benar-benar. Ya peot, jadi ditiup gini, mana-mana. Dan- Ya, karena saya pernah melakukan, jadi tahu. Oke. Dan perbandingannya Gitu. 30 pompa, 2 kali nafas Iya. kalau ngasih nafas. Jadi ditiup itu mulut ke mulut, udaranya lari kemana-mana gitu, nggak bisa, susah. Jadi itu dokter beberapa pertanyaan yang dari teman-teman sekalian, mungkin ada tambahan dulu dari dokter, sama ada mungkin ini udah bawa buku, Dok. Iya. Buku bukan sembarang ini. buku. Buku ini. Jadi Aduh, tiba-tiba saya mau Gue sekalian. takut disuruh sekolah nih. Iya nih, siapa tahu mau jadi dokter jantung. Cocok nggak? Nanti coba komen. Jadi tapi stres loh. Ya, seperti ini tadi janjian jam berapa baru jam segini ya. Karena ada kegawatan terima kasih. kita tangani dulu gitu. Nah, ini batal Tapi masih jadi nggak- ilmu, Dok. ya. Iya. Acara ini batal nggak apa-apa gitu, nggak ada yang mati gitu. Bener. Tapi tadi kalau nggak ditangani, oh bahaya. Bener, gitu. bener. Jadi saya prioritasnya tetap nyawa dulu. Betul, nyawa. Makanya kita tunda tadi ya, Betul. agak sore kita datang. Nggak apa-apa, Jadi Dok. ini, jadi saya berkali-kali ditanya, Yang buat mau Ya, sekolah nih. yang mau sekolah Yang dokter. jantung, apa sih bukunya gitu? Apa yang dipelajari atau yang cemas-cemas? Kalau Anda pengen nggak cemas, ya, kalau pengen hemat-hemat uang, pengen belajar sendiri, ini caranya belajar. Anda harus belajar anatomi dulu, terserah buku anatominya apa. Nih, Buku anatomi segini loh guys, FEA aja. tapi silakan belajar dulu, jangan mendiagnosis diri sendiri. Kalau Anda nggak mau belajar, ke dokter gitu loh. Ini buku yang saya pakai ini satu, ya, itu. Aduh, gue baru lihatnya udah ngantuk. Iya. Tapi Ini. ini bacaan ketika koas tuh seperti ini guys. Ya, harus itu. Baca ini dulu kalau mau jadi dokter jantung, mau daftar. Bahkan ini untuk dokter umum aja saya ngajarinya pakai ini gitu. Benar. Ya. Jadi tolonglah jangan mendiagnosis sendiri, ke dokter dah. Biar dicari tahu, biar dipastikan sakitnya apa gitu. Ya, Anda belajar ini lama gitu.
nggak ada gurunya susah juga gitu. Yang Makanya kedua ini. kedokteran harus dihargai dengan layak, Dok. Iya, itu tugas Anda nanti jadi menteri deh. Oh, amin. Ya. Yang kedua. Yang kedua, nah ini kalau sudah masuk ke patofisiologi, jadi sudah proses terjadinya penyakit, pato itu penyakit, fisiologi mengganggu fungsi normal. Oh, ini Leonard S. Lilly. Yes. Oh, beda, Dok. Ini yang baru, yang edisi sebelumnya nggak sebersih ini. Iya, sudah kayak gini, ini juga yang bawahnya juga baru, edisi baru. Oh. Saya kan dosen jadi ngajar pakai edisi baru. Okay. Ya ini yang lama ini sudah ada yang baru, ya versi e-booknya. Nah, ini yang lamanya saya belum beli yang baru soalnya. Ini kelihatan ya. Sudah ini dipakai. yang udah dipakai bolak-balik. Iya benar-benar. Itu. Ya, ini yang terkait obat-obatan tapi penjelasannya enak dibaca. Gitu. Oke, semoga yang mau sekolah bisa segera mendapatkan rezeki buat sekolah. Amin. Kalau saya, aduh. Ampun. Aduh. Oke deh, gitu. Jadi, Oke. tiap hari jangan lupa sholat. Cakep. Sholatnya di atas batu. Cakep. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pantunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sholat teman-teman. di atas batu benjol. Maksudnya kan ini Dok, siapa tuh camping. Oh, gitu. Jadi teman-teman, demikian podcast kita hari ini bersama dengan Dr. Gagah. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa komen, Apa tuh? like, Oh, belum di briefing. dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. ya, share juga. Ya, share juga. Mungkinnya suka tonton, Dok. Iya. Assalamualaikum. Bye. Iya.